Pak Latsar itu pelatihan dan SAR-nya apa deh nggak tahu saya, tapi bukan SAR yang menyelamatkan orang-orang tuh bukan ya. Nah itu teman-teman akan diberikan apa ya waktu khusus gitu dari pemerintah, fasilitas dari pemerintah untuk mempelajari tentang hal-hal yang bersifat dengan kepemimpinan, terus manajemen organisasi yang begitu-begitulah ya. Tuh, jadi sekarang Bu Ayu sedang dalam masa itu teman-teman ya. Jadi mungkin Bu Ayu kalau seperti kata Bu Ayu tadi ya, kalau beliau bisa tidak berhalangan akan membersamai kita ya. Tapi kalau memang beliau sedang bentrok jadwalnya, nah kita harus mendukung Bu Ayu, mendoakan agar semua kegiatannya lancar, sukses gitu ya. Baik, semoga lancar Bu Ayu, sukses semuanya ya, rangkaian latsarnya dan segera selesai. Oke, sip. Baiklah teman-teman. Nah, hari ini sebenarnya saya apa ya tidak tidak terlalu panjang karena saya hanya ingin menegaskan lagi gitu ya tentang tugas menulis naskahnya gitu ya. Kita kan ada pementasan di akhir. Dalam format apa teman-teman masih ingat? Format Formatnya lenong, Bu. apa? Apa Basil? Maaf nggak kedengar. Pertunjukan nggak Lenong Ibu. lenong, Bu. Iya, betul sekali, lenong ya. Formatnya lenong, teman-teman. Nah, kalau lenong kan memang yang kita tahu tidak pakai naskah atau skrip ya. Cuma kan itu untuk yang sudah profesional jam terbang tinggi. Nah, karena kita semua masih pemula, untuk bisa mementaskan lenong dengan baik, akan lebih baik kalau kita menyiapkannya dulu. Salah satunya adalah dengan mempersiapkan naskahnya gitu teman-teman ya. Jadi supaya nanti proses di akhir tidak ribet seperti seleksi naskah dan lain-lain, maka kita langsung desain saja penulisan naskah ini langsung dilakukan oleh setiap kelompok yang nanti akan mementaskan lenong ya. Sesuai dengan yang sudah diumumkan oleh Pak Sam dulu, disarankan ada 5 kelompok ya. Dan kebetulan juga memang untuk presentasi ada 5 kelompok. Tapi ini kira-kira kelompok presentasi kemarin tuh sudah kelompok yang sama dengan pementasan atau ada kemungkinan berubah lagi, teman-teman? Sudah fix itu Kelompoknya kelompoknya yang sama? udah fix Ha-ha. sama Bu sama yang presentasi kemarin. Oh oke, Alhamdulillah kalau gitu. Terima kasih Sania keterangannya ya. Alhamdulillah berarti teman-teman sekarang sudah fix punya kelompok ya. Nah, jadi kelompok ini nanti sampai ke UAS nanti akan terus bekerja bersama, mulai dari menulis naskahnya sampai memainkannya. Itu ya. Baik, nah sekarang saya ingin minta tolong nih, tadi yang bilang baik adalah Basil. Apakah Basil bisa membantu berbagi layar, Basil? Insya Allah bisa, Ibu. Oke. Nih ya, salin dia panduannya itu saya bikin ringkas teman-teman ya. Karena memang kita sudah membicarakan ini di awal, teman-teman sudah tahu konsepnya seperti apa. Jadi ini hanya penegas saja supaya kita ingat. Gitu. Oke, sudah terlihat Basil. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi ini sekadar mengingatkan kembali teman-teman ya, dari hasil diskusi kita di awal pertemuan, ada Pak Sam, ada Bu Ayu, ada saya, dan ada kalian semua, bahwa nanti di UAS ya, sebagai proyek UAS yang akan teman-teman tampilkan, teman-teman pentaskan adalah drama dalam format lenong, gitu ya. Kemudian yang pertama, durasinya disepakati adalah minimal 30 menit, ya. Kemudian naskah dramanya dibuat sesuai dengan format dan konsep lenong, karena kita maunya ngelenong gitu ya. Kemudian tema naskah dramanya, teman-teman bisa pilih dengan mengangkat misalnya nih, satu, fenomena kehidupan masyarakat Betawi sehari-hari. Ya, jadi memang kehidupan sehari-hari yang dekat dengan kita nih. Apalagi teman-teman kan kebanyakan memang mayoritas tinggal di daerah Jabodetabek ya. Pasti setiap area ada orang Betawinya. Nah, teman-teman
boleh tuh sama kelompoknya nanti berdiskusi, melakukan observasi di sekitar saya ini ada fenomena kemasyarakatan apa ya yang unik dari masyarakat Betawi yang bisa diangkat gitu ya. Bisa juga teman-teman misalnya mengambil cerita rakyat dari tokoh populer dalam sejarah dan kebudayaan Betawi. Misalnya si Pitung gitu ya. Terus aduh siapa lagi? Saya kurang tahu ya kalau selain si Pitung kalau orang Betawi ini. Nah, teman-teman boleh tuh misalnya memang ambil dari cerita rakyat. Tapi mungkin kalian modifikasi supaya lebih relevan dengan zaman sekarang gitu ya. Kalian ubah settingnya. Settingnya jadi si Pitung modern gitu misalnya ya. Atau tokoh-tokoh lain, tapi settingnya dibuat yang kekinian. Supaya nanti mungkin guyonannya, kemudian pemilihan latarnya, itu memudahkan kalian semua dalam menggarap. Itu ya teman-teman ya. Jadi terserah nanti ya, teman-teman mau angkat yang mana. Boleh dari fenomena sehari-hari masyarakat Betawi, boleh juga ambil dari cerita rakyat mengenai tokoh-tokoh terkenal, figur-figur terkenal dalam budaya dan kesejarahan Betawi. Oke, lanjut Basil. Nah ini ya, ini ada pesan dari Pak Sam juga ketika kita masih berbicara, berdiskusi di pertemuan pertama. Nah, di dalam lenong, karena kita lenong preman ya, bukan lenong Dennes. Kalau Dennes kan lenong yang ala-ala bangsawan gitu ya. Jadi memang yang punya pakem atau standar mulai dari ceritanya, bahasanya hingga kostumnya. Tapi kita lenong preman yang notabene mengangkat hal-hal yang sifatnya lebih realistis dan relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, oleh karena itu biasanya ada penciri khusus. Salah satunya adalah dari aspek tokoh-tokoh di dalamnya. Nah, kira-kira tokoh apa saja yang harus ada di dalam lakon yang Anda tulis, teman-teman ya? Yang pertama, adanya tokoh protagonis alias tokoh yang nanti ini ya punya pengaruh positif terhadap alur cerita. Ya, tokoh protagonis ini diperankan sebagai pahlawannya, sebagai hero-nya, gitu ya, dalam lakon yang teman-teman tulis. Kemudian yang kedua adalah ada tokoh antagonis yang melawan atau membawa pengaruh negatif pada alurnya, pada plotnya. Ya, nah tokoh antagonis ini memiliki peran sebagai musuh pahlawan atau musuh hero di dalam lakon itu. Lalu ada peran-peran lain ya, seperti peran tritagonis, seperti misalnya teman dari tokoh pahlawannya, teman dari tokoh musuh pahlawannya, mungkin kekasih pahlawannya, dan tokoh pelengkap lainnya yang memberikan dinamika dalam konflik. Tuh ya teman-teman. Baik, lanjut. Nah, ini masalah format ya teman-teman ya. Seperti biasa untuk formatnya harus ada judul nih teman-teman. Meskipun formatnya lenong ya, akan lebih menarik kalau teman-teman beri judul. Karena kalau misalnya kita masih punya waktu nih ya, di akhir semester, kita bisa kumpulkan, lalu kita jadikan antologi itu. 5 naskah lenong. Tuh, ya. Jadi ada judulnya, kemudian oleh siapa, ini nama lengkap semua anggota ya. Kemudian teman-teman tuliskan ya standar seperti naskah drama biasanya. Ada para tokohnya siapa saja dalam lakon itu. Kemudian misalnya kalau Anda ada pembuka atau prolog, silakan dituliskan. Kalau tidak ada, mungkin langsung ke babak satu, silakan dituliskan seperti biasanya. Nah, catatan penulisannya, silakan mengikuti aturan penulisan naskah drama gitu ya. Jadi ada penanda yang berbeda antara dialog dan petunjuk laku ya. Jadi dialog dan wawancang lagi. Dialog dan keramagungnya gitu ya dibedakan penulisannya. Nah, contohnya seperti di sini gitu ya. Teman-teman terserah nanti mau pakai model yang mana. Misalnya keramagungnya saya mau kapital semua, Bu. Terserah, tapi harus konsisten penulisannya ya, harus konsisten. Misalnya 5 orang dalam satu kelompok nih, Basil misalnya dapat adegan pertama ditulis sama Basil, adegan kedua sama Yordan misalnya. Nah, meskipun beda orang nanti yang melanjutkan tulisannya, itu format penulisannya, bentuk penulisannya harus seragam.
harus konsisten. Gitu ya. Ini hanya contoh teman-teman ya. Tapi nanti silakan mencari contoh yang lain yang pasti gunakan dengan konsisten formatnya. Gitu. Oke, lanjut Basil. Nah, ini salindia terakhir ya, teman-teman ya. Ini untuk penyeragaman saja, karena kita punya kemungkinan untuk menjadikan ini satu antologi, ya. Jadi supaya nanti rapi gitu ya, ukuran kertasnya, spasinya, ukuran huruf, sampai juga dengan gaya fontnya, kita samakan dengan ini. Gitu. Nah, untuk pengumpulannya kapan, Bu? Pengumpulan naskahnya, ya, kita akan samakan waktunya dengan UTS. Gitu, teman-teman ya. Jadi UTS, teman-teman akan ada 2 tugas kelompok. Yang pertama adalah menulis naskah ini ya, untuk lenong yang akan teman-teman pentaskan. Lalu yang kedua adalah membuat video ulasan atau review tentang pementasan drama yang teman-teman saksikan. Dan videonya nanti diunggah di kanal YouTube Anda. Begitu. Baik, sampai di sini teman-teman informasi untuk penulisan naskah drama. Apakah ada pertanyaan? Penulisan naskah lenong, mohon maaf. Izin bertanya, Ibu. Kira-kira UTS Silakan Sania. di tanggal berapa ya, Bu, berarti? Sekarang minggu ke-6 ya Sania ya? Minggu pertemuan kelima sekarang, Ibu. Oh, sekarang ke-5, bukan ke-6. Bukan, Ibu. Oh, ke-5. Kalau sekarang ke-5, berarti, sekarang tanggal berapa Sania? Tanggal 7 sekarang 7. ya? Iya, tanggal 7. Minggu ke-6 itu tanggal 14, minggu ke-7 tanggal 21, minggu ke-8 berarti tanggal 28 Oktober. Berarti tanggal 28 Oktober ya, Bu? Betul, 28 Oktober naskahnya sudah selesai, plus video ulasannya sudah diunggah di kanal YouTube masing-masing. Nanti untuk pengumpulan naskahnya, mohon pertolongan PJ ya, Sania dan Irza, untuk menyediakan Google Drive itu, dan juga Google Docs, di mana nanti setiap kelompok bisa menuliskan tautan YouTube-nya. Gitu ya, Sania, Irza. Baik, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Sania dan Irza. Silakan Amir. Baik, Ibu, terima kasih. Mungkin ada sedikit pertanyaan. Mungkin Mm-mm. yang pertama, kan ini kan lenong Betawi ya. Mau Iya. tanya dulu. Kalau dilihat dari karakteristik beneran orang Betawi, Mhm. rata-rata orang Betawi kalau dalam kehidupan masyarakat tuh sangat ceplas-ceplos istilahnya. Mm-mm. Apakah diperbolehkan kalau misalnya kita buat naskah lenong yang beneran ceplas-ceplos gitu, Ibu maksudnya? Oh iya, paham-paham. Boleh, Amir. Hmm. Selama ini ya, kata-kata umpatannya itu jangan benar-benar umpatan yang kasarnya gitu ya. Tapi mungkin kata-kata biasa, terus nanti waktu di atas eksekusi panggungnya ada penekanan khusus mengatakan kata itu gitu. Tapi jangan pakai umpatan asli gitu ya, karena nanti ini dong ada kemungkinan lenong kalian tidak bisa dinikmati oleh segala usia gitu nantinya ya. Jadi supaya bisa dinikmati segala usia, nah sebaiknya kata-kata yang sifatnya kasar gitu ya, kotor itu diminimalisasi, bahkan kalau lebih baik itu ditiada. Ceplas-ceplosnya oke, boleh, karena memang gayanya orang Betawi begitu kan kalau berinteraksi ya. Tapi yang seperti umpatan-umpatannya itu jangan ya, jangan ya Dek ya. Baik, Ibu. Oke, Uh, ya, kita lanjut. eh Mau tanya soal ini kan tadi di PPT tentang cerita rakyat tentang tokoh populer dalam sejarah. Itu modifikasinya sangat bebas atau gimana, Ibu? Baik, sangat bebas dalam artian seperti apa Amir?
Mungkin Ah, kamu mau memberikan konflik baru yang berbeda dari cerita rakyatnya. Jadi yang kamu angkat hanya tokohnya atau seperti apa maksudnya Amir? yang mungkin yang saya ambil mungkin tokohnya aja, karena mungkin nanti ide saya di akhir cerita semua tokoh meninggal. Jangan dibocorin dong. Oh iya bener juga, astagfirullah. Maaf ya, maaf ya. Iya, baik, boleh Amir dan teman-teman ya. Kalau misalnya hanya mengangkat tokoh, tokohnya gitu ya. Misalnya, wah terinspirasi nih sama cerita rakyatnya si Pitung. Tapi saya mau angkat tokohnya saja. Nanti saya berikan konflik baru yang lebih relevan dengan masa kini. Settingnya pun kekinian, itu boleh. Gitu. Bagaimana, Mir? Baik Ibu, terima kasih. Terus Ibu, eh, saya boleh bertanya nggak? Amir masih mau bertanya atau sudah? Kalau sudah, saya ke Indri. masih sih, tapi mungkin Indri dulu. Nggak apa-apa Ibu. Oke, silakan Indri. Ibu, tadi kan ada tuh yang babak atau sini ya? Kayaknya babak deh. Nah, itu tuh minimal tuh harus berapa ya, Bu? Baik. Nah, babak itu kan besar ya teman-teman ya. Satuan satuan yang cukup besar dalam drama itu babak. Misalnya satu babak itu bisa 5 adegan, 7 adegan. Nah, itu terserah teman-teman. Mau berapa banyak babak, mau berapa banyak adegan. Yang penting teman-teman ya bisa menyajikan satu cerita yang utuh, yang koheren. Tidak ada kesan putus-putus gitu ya. Jangan merasa, wah makin banyak babak kayaknya makin seru nih karena kelompok saya bisa menampilkan banyak hal, bisa menampilkan banyak cerita yang lengkap. Tapi pada kasus semacam itu, justru per adegannya itu ada cerita yang terputus, terpotong, tidak nyambung dan tidak terselesaikan sampai akhir. Nah, itu yang kurang bagus. Jadi misalnya kalau babaknya mungkin hanya satu, hanya dua, tapi mungkin Anda bisa menyelaraskan adegannya gitu ya. Misalnya adegannya 5, tapi semuanya terangkai dengan baik dan bisa memenuhi durasi, tapi juga bisa menyajikan cerita dengan utuh, nah itu lebih baik. Jadi tidak ada ketentuan ya, kalian harus membuat berapa babak atau berapa adegan gitu, tidak ada. Yang penting teman-teman bisa menyajikan ceritanya itu dengan utuh, meskipun ada pergantian adegan, ada pergantian babak. Itu terserah kelompok nanti mau seperti apa. Tapi kalau 30 menit ya, itu biasanya tidak banyak babaknya. Satu babak mungkin adegannya, tapi mungkin yang lumayan. Mungkin sekitar 5 sampai 7 adegan. Gitu. Gambarannya begitu ya Indri ya, tapi nanti seperti apa eksekusinya berdasarkan diskusi kelompok. Bagaimana Iya, Indri? ya baik Ibu. Saya mau nanya lagi Ah, kalau misalkan eh, ada dialog yang lupa. Terus boleh improve sedikit-sedikit nggak sih, Bu? wah, itu sudah ini ya waktu di panggung nanti ya. Nah, untuk di panggung nanti kita bersama-sama mendapatkan penguatan dari Pak Sam dan Bu Ayu nih yang jam terbang main dramanya lebih banyak daripada saya. Oke, berarti kita simpan dulu Indri pertanyaannya ya. Baik Ibu, soalnya kan saya pernah tuh kayak Hmm. lagi membuat film gitu, tiba-tiba kayak lupa lupa dialog gitu Bu. Jadi kayak naskah drama Ah, sama nggak sih, Bu? Kayak pembuatan film gitu gitu loh Bu. oh oke deh. Baik, nanti kita bertanya pada pakarnya yang jam terbangnya tinggi. Oke, terima kasih pertanyaannya Indri. Nanti kita lemparkan kepada ahlinya. Oke, Baik Ibu. lanjut. Terima kasih Indri. Oke, lanjut. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, saya Ibu. Saya Ibu. Ya, Ambil dulu, ambil dulu. Nah, lo siapa nih? Amir atau Tegas? tegas dulu dah. Silakan, Tegas ini Nah, permintaannya Amir, Gas. pertanyaan saya cukup simpel sih Bu, karena sebelumnya saya juga belum ada pandangan mengenai Lanang juga. Buat vibes dari Lanang itu sendiri itu kayak serius gitu atau emang jenaka gitu Ibu? Mm-mm. Iya, biasanya Lenong Preman karena memang sifatnya ini untuk hiburan ya, apa fungsi utamanya untuk hiburan, maka banyak humornya memang, banyak jenakanya. Tapi tetap humornya itu
harus nyambung ya, harus relevan dengan alur yang dibawakan. Nah, dan juga biasanya humornya pun itu humor yang bukan yang slapstick teman-teman ya, alias bukan humor yang langsung gitu loh, tetap ada humor cerdasnya gitu ya. Karena yang bermain adalah mahasiswa cendekiawan, tentu diharapkan humornya pun humor humor yang lucu tapi tetap terpelajar, tapi tetap menarik gitu ya. Emang humor, cuma jangan yang slapstick, jangan yang kekerasan, jangan yang main fisik, jangan yang menyindir gitu ya, karena itu bukan jenis humor yang baik gitu. Kalau teman-teman misalnya nonton Lenong gitu ya, itu para seniman Lenong asli itu humornya keren-keren. Nah, teman-teman nanti boleh mungkin coba eksplorasi di YouTube gitu ya, atau mungkin nanti Pak Sam bisa menceritakan bagaimana proses membuat humor dalam Lenong yang tetap menarik, tetap lucu, tapi bukan dalam konteks slapstick gitu ya. Gitu ya. Tegas ya, berarti kita simpan lagi, kita lemparkan ke pakarnya nanti. Oke, Tegas? Oke, Ibu. Tegas? Iya. Oke, sip, baik. Silakan, terus tadi siapa nih yang tertahan 2 kali nih? Kasihan Amir. Ya Ibu, saya Ibu. Oke. Nah, Eh Mungkin dari yang menyangkut pertanyaan tegas lagi kali ya, nyenggol dikit mungkin tipis-tipis. eh Berarti tidak boleh ada unsur roasting ya Bu ya? roasting boleh gitu ya, asalkan sindirannya memang sindiran cerdas, bukan Hmm. sindiran yang sifatnya fisikal atau sarkas yang menyinggung personal gitu. Oke, Bisa baik. dibayangkan, Amir? Bisa Ibu, bisa. Oke, sip. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya Ibu ya. Mm-mm. Eh Jadi kan soal tadi tipis-tipis Indri ngebahas yang pas Indri tanya, Ibu ngebahas tentang sedikit plot hole. Kalau kita bikin, sebenarnya bukan plot hole sih, lebih tepatnya penulisnya sengaja kayak bikin unsur rahasia sedikit, kayak misalnya perumpamaannya, kan ini kan cerita yang dianjurkan adalah hero atau pahlawan. Nah, Mm-mm. alasan dari musuhnya itu tuh tidak diungkapkan dalam ceritanya, itu boleh nggak, Ibu? Misalnya. Hmm, kamu mikirnya kompleks sekali. Sebenarnya tidak apa-apa sih ya, karena kan sekali lagi yang kita bicarakan ini adalah pementasan di panggung yang sekali itu saja gitu ya. Dan Lenong pun sebenarnya fokusnya adalah bagaimana menyampaikan ajaran bahwa yang baik pun itu pasti akan menang dari yang tidak baik, tapi dengan cara yang menghibur, dengan cara humor. Jadi kalau hal-hal seperti latar belakang kenapa si tokoh antagonis ini jadi jahat gitu misalnya ya, kenapa hero-nya nggak oke atau apa, tidak dijelaskan pun juga tidak apa-apa. Karena sifatnya itu tadi ya, pertunjukan, dan memang mau menunjukkan bahwa yang baik itu akan selalu menang dari yang tidak baik. Nah, tapi dengan cara yang menghibur atau lucu. Jadi, apakah boleh Bu kalau misalnya tidak menjelaskan kenapa dia orang yang jahat, tokoh ini yang dulunya ternyata baik atau apa? Tidak apa-apa. Ya, tapi kalau misalnya dari naskah Lenong yang kalian tulis ada kesempatan untuk menjelaskan itu, tapi dengan cara yang tidak bertele-tele tentunya ya, karena ini orang nonton langsung, sekali tonton harus bisa memahami, menangkap pesan dan kelucuannya juga, itu dipersilakan saja. Itu bebas. Gitu ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih. Nah, sekarang sudah ada Pak Sam, Alhamdulillah. Pak Sam, selamat sore Pak Sam. Assalamualaikum Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, baru Iya, masuk. Bapak. Jadi gimana? Iya, Pak Sam. Ini saya kembali mengingatkan teman-teman tentang tugas menulis naskah lenongnya. Nah, Iya. beberapa ada pertanyaan, Pak, dari teman-teman, Pak. Pak Sam, Ya, saya izin tanya boleh? ya, silakan Ibu siapa nih? Ibu Indri, Mar. Pak. Oh, Ibu Indri, ya, silakan Bu Indri. Kan di naskah drama itu kan kita kayak sering lupa gitu ya Pak, sering lupa kayak dialognya gitu. Nah, kalau misalkan di naskah drama ini boleh nggak sih sedikit-sedikit kayak improvisasi? Nah, kan kalau misalkan kemarin saya membuat film tuh kayak saya tuh saya lupa gitu dialognya. Nah, kalau misalkan drama tuh boleh nggak sih Pak untuk nggak terlalu menghafalkan naskah drama itu? Ya, lupa itu manusiawi saya kira Indri ya. Tapi kalau dalam film kan bisa di-cut, bisa dimulai lagi, bisa dipotong lagi, bisa disambung lagi, bisa di-cut. Kalau pementasan kan dia sekali jalan dan dia terbatas pada waktu dan seketika. Jadi tidak harus diupayakan kalau pementasan itu orientasinya naskah, maka menjadi penting untuk pandai dan cerdas menghafal gitu. Itu satu ya. Terus sehingga eh, dalam sebuah pementasan itu kan yang penting lawan main itu ngerti apa kira-kira bagian akhir dari gerak atau ucapan lawan bicaranya. Itu yang penting. Makanya perlu latihan. Oh, kalau saya sudah bergerak ke kiri, lalu kemudian kaki saya eh, apa namanya menggerakkan sesuatu lah misalnya, nah silahkan lawan melanjutkan dialog gitu. Atau ketika saya mengatakan tidak, nah apakah ucapan tidak itu menjadi bagian penting untuk lawan main kita untuk melanjutkan? Tentu, sebab dia dari nanti dia nunggunya kata tidak itu. Kalau kamu belum mengeluarkan kata tidak, baik sebelum-sebelumnya kamu nggak hafal misalnya, tapi kamu ingat kata yang terakhir yang harus saya ucapkan sehingga lawan bicara saya, lawan main saya bisa melanjutkan adegan gitu. Nah, kalau main drama itu perlu menghafal itunya itu. Jadi cue-cue teman itu harus kita ingat. Nah, eh, memang ada upaya, misalnya untuk me- meminimalisir ya terjadinya kevakuman dalam sebuah pementasan, karena vakum itu kan jelek gitu ya. Ini orang semuanya diem gitu, nggak ada yang mau ngomong gitu. Nah, itu kadang-kadang diciptakan tokoh lain, misalnya sutradara jadi dalang misalnya ya. Jadi lalu kemudian dalang yang marah-marah, ini ayo lanjutkan kamu ngomong gitu. Sehingga pembicaraan berlanjut lagi. Jadi kemudian muncul konsep yang namanya teater rakyat atau apa gitu. Nah, itu yang pernah dimainkan oleh teater Pasar Sore ya, dengan konsep teater rakyatnya, karena semua semua itu diatur oleh dalang atau oleh sutradara. Tapi bisa juga ada yang dikenal dengan istilah pembisik ya. Jadi ada orang lain yang ditugaskan untuk membantu pemain untuk menyebutkan kata-kata tertentu atau kalimat tertentu yang kemungkinan
pemain lupa, lalu ada pembisik. Pembisik ini tentu saja nggak boleh keras-keras, namanya pembisik gitu. Sehingga si pemain yang lupa itu ingat lagi gitu. Halo, ngerti ini maksud penjelasan Pak Sam, Ngerti, Indri? Bapak. Iya, jadi kalau main drama ya harus diupayakan hafal ya, karena dia tidak bisa di-cut, kecuali tadi. Berarti tidak boleh improv ya, Pak. Nah, kalau improv nih ya, improv itu hanya sebatas pada eh, yang dia lupa itu ya, ya oke dia lupa sehingga dia improvisasi, boleh. Tapi dia tetap harus ingat apa kalimat yang harusnya terakhir dia ucapkan sebagai bagian dari cue dari dirinya untuk teman mainnya itu melanjutkan. Ngerti maksud saya? Ya, ngerti, Bapak. Ya, jadi jangan lupa sama sekali. Kalau lupa sama sekali dia terus adegan nggak jalan. Misalnya dia harusnya ngomong ke barat, si lawan mainnya gimana nih ini? Ini kan kata-katanya harusnya ke sana gitu. Terus kemudian ini nggak improvisasi boleh untuk menutup kevakuman itu improvisasi, menutup kevakuman eh, dialog menutup kevakuman dialog sehingga pemain berimprovisasi gitu. Boleh nggak, justru dituntut kepada pemain untuk mampu berimprovisasi, tapi dia tetap harus mengingat bagian akhir dari ucapannya yang akan dia ucapkan untuk didengar oleh lawan mainnya, sehingga lawan mainnya nggak nunggu-nunggu. Ini kok nggak keluar-keluar ini gitu ya. Kok kata-kata itu nggak keluar-keluar gitu. Udah selesai belum nih? Ini improvisasinya kepanjangan nih. Ah, misalnya. Waduh, mana nih? Mana nih? Apa gua hajar aja nih atau gimana? Terus kadang-kadang lawan lawan mainnya, aduh, mana nih? Ini kebanyakan nih. Dia membayangkan lawan main atau temennya itu harusnya cuma mengucapkan 2 kalimat atau 3 kalimat atau 5 kalimat. Urusan dia ini harusnya udah selesai dari tadi ini. Tapi kok ini dia nggak selesai-selesai. Apa gua hajar aja, apa gua hantem aja ini, gua apa namanya lanjutin aja nih atau gimana? Ya gitu. Jadi jangan sampai membuat lawan main atau teman kita itu juga akhirnya eh, membuat dia jadi lupa juga. Ngerti ya Indri? Baik, ngerti, Bapak. Terima kasih, Pak. Ya, jadi diupayakan kalau bisa hafal dialog dan hafal adegannya. Dan wabil khusus hafal kata-kata akhir yang kamu ucapkan. Ya, Iya, Pak Sam. gitu Bu Baik, Etsa. terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sam. Untuk Ya, ya. teman-teman ya, untuk semuanya nanti kalau sudah di atas panggung, mungkin sedikit terlupa, boleh improvisasi, tapi diupayakan improvisasinya tidak terlepas terlalu jauh dari naskahnya ya, supaya bisa menjadi clue atau petunjuk dari lawan main Anda di atas panggung. Karena kalau berbeda sekali, lepas sekali, nah bisa jadi lawan mainnya tidak menangkap sinyalnya ya Pak Sam ya, malah bubar ya Pak ya. Iya, terus jangan ntar jadi naskah baru. Iya, itu. Ya Baik, khawatir terima tuh kasih. jadi. Iya, iya, Iya iya. Pak Sam. Baik, Halo, terima kasih. Iya Pak. ya halo gimana? Udah cukup? Iya Pak, tapi nanti masih ada pertanyaan yang lain Pak. Iya, iya, iya. Iya, baik. Terima kasih Pak Sam untuk pertanyaannya Indri. Mungkin Ibu Ayu juga mau menanggapi Bu Ayu atas pertanyaannya Indri tadi tentang improvisasi di atas panggung Bu Ayu.
Bu Ayu. Bu Ayu dan Bu Wita itu sedang kegiatan apa itu Bu yang kalau pegawai negeri baru itu apa? Iya Pak, sedang latsar. Iya Tapi ini kayak tadi beliau berpartisipasi masuk Zoom sih Pak, tapi mungkin ada kegiatan lagi ya Pak. iya ngerinya takutnya begitu. Beliau sedang dalam Oh, posisi serius di sananya. iya, memang sulit, harus konsentrasi penuh. Baik, Iya. kalau begitu beralih ke pertanyaannya teman-teman lagi Pak Sam ya, karena tadi ada pertanyaan yang menarik Pak Sam dari Teges. Iya, iya. Mana Tegas? Ya, Tegas mana? Teges, Teges. Wah, Loh, Tegas lagi Tegesnya mana? latsar juga, latihan dasar juga dia. Wah iya, dia yang bertanya nih mau dijawab malah keluar nih Pak. Tapi Iya, sudah iya. direkam oleh Basil Pak. Jadi mungkin nanti bisa disimak oleh Teges. Tapi menurut saya pertanyaannya ini bisa berlaku untuk teman-teman yang lain juga Pak. Iya, iya. Tadi pertanyaan Teges adalah bagaimana membangun guyonan atau humor di dalam lenong Pak. Tapi apa ya, humornya yang memang humor berkualitas gitu Pak, supaya tidak ada kesan bahwa humornya itu kasar atau humornya itu slapstick gitu Pak. Ya, ya, humor humor dalam lenong merupakan bumbu yang agak sulit untuk dihilangkan ya. Jadi memang harus muncul dialog-dialog yang memang kita harapkan bisa menimbulkan kelucuan. Pemantik kelucuan juga harus pandai diciptakan sehingga siapa yang tanggung jawab ini? Yang tanggung jawab siapa yang memantik kelucuan? Sehingga berbagi tugas. Kalau dia mau ngelempar, nah nanti siapa yang nyambut gitu. Sehingga humor itu terlihat natural ya, memang muncul dari dialog gitu. Nah, di dalam uh, lenong situasi seperti itu memang mungkin saja terjadi karena adanya gerakan atau ada adegan yang dilakukan, bisa juga karena muncul karena tuntutan dialog gitu. Nah, ini patut juga dicermati. Anda mau memakai yang mana gitu. Sehingga Hmm, semua orang itu terpancing untuk tertawa gitu ya. iya. Saya kira begitu, Bu. Oh, Pak Sam, ada contoh tidak Pak kira-kira humor lenong yang lucu tapi bukan dalam koridor yang apa ya, seperti menyindir personal, menyindir fisik atau mungkin humor slapstick yang bermain fisik Oh, juga gitu ya Pak. kalau memang memang lagi dibutuhkan, bisa saja Iya. sih sekali-sekali gitu me, apa namanya membuli membuli Waduh. membuli ya dalam pengertian tidak menjadi sasaran utama dan terus-menerus begitu. Jadi hanya Oh, sekali-sekali untuk sekedar untuk menunjukkan bahwa kadang-kadang kan tidak kita mengatakan sesuatu itu karena kita memang akrab ya, bukan karena iya. benci. Sehingga keakraban itu terlihat dengan ejekan kita kepada teman gitu ya. Eh, Misalnya sambil dia misalnya berpantun, seperti yang sering kita dengar itu pantun-pantun masak air gitu kan. Iya. Masak air biar mateng. Terus dicampur sama eh, apa namanya susu coklat. Lu jangan mentang-mentang ganteng. Percuma kalau nggak sholat misalnya. Iya. Lu memang nggak ganteng ya misalnya gitu. Dasar nggak sholat Hmm, misalnya atau apalah gitu. Sehingga terlihat bahwa
tidak tidak terlalu kasar, itu itu penting, itu tidak terlalu kasar penting, tapi bolehlah sekali-sekali gitu. Baik Pak. Iya kan? Iya. Lalu kalau ini Pak, menyambung pertanyaannya Amir Pak. Tadi Amir menanyakan bagaimana kalau aspek kelucuannya atau humornya itu dalam bentuk roasting gitu Pak, seperti tren saat ini. Iya, boleh. Saya kira tidak ada masalah roasting. Ah, Ya, roasting dalam konteks sekarang kan memang di apa namanya, diharapkan roasting seperti itu menjadi bagian yang mudah untuk dicerna orang, ya, karena roasting kan menjadi sesuatu yang juga ngetren, ya, dan itu iya, membuat orang jadi sudah tahu, ya, dalam konteks ini bisa lama-lama kan terbiasa dengan gaya seperti itu, dan itu bahkan dialami oleh banyak orang termasuk juga oleh para pejabat gitu. Bukan hal yang uh, bukan hal sesuatu yang apa namanya, yang saya kira nggak ada masalah kalau misalnya muncul sebagai satu ucapan dalam aktivitas main drama dalam bentuk lenong. wah iya. Baik Pak Sam, terima kasih atas penjelasannya. Iya, Kemudian ini, ya, ya, yang penting kemudian kan ada kita, satu lagi. Iya Pak? oh ya, ya, yang penting kita kan memang masih dalam koridor alur cerita gitu, nggak tiba-tiba kan, Hmm, nggak tiba-tiba, karena memang bagian dari alur yang kita ciptakan gitu. baik Pak Sam. Ya, Bu. Iya. Kemudian ada satu lagi Pak. Ini juga dari pertanyaannya Amir tadi Pak, yang mungkin ini bisa nyambung juga ke bentuk guyonan atau gaya guyonan dari lenong. Lenong ini kan memang kita mengangkat dari tradisi lisan masyarakat Betawi ya Pak ya, yang memang karakteristiknya ceplas-ceplos dalam berinteraksi. Nah, tadi ada pertanyaan dari Amir, bolehkah kalau misalnya naskah dan pementasannya nanti memang mengidentikan sifat itu gitu Pak. Jadi candaannya juga ceplas-ceplos gitu Pak. Lalu koridor ceplas-ceplos tapi tetap yang sopan, yang enak itu seperti apa Pak dalam lenong? Apakah ada batasan-batasannya gitu Pak? Ya, itu tadi yang sama kita sudah bicarakan, Bu. Memang Ya, konsep ceplos-ceplos itu kan terkait dengan tadi, ya, ngeledek ya, orang, ngeledek lawan main. Nah, apakah ngeledeknya itu memung- kalau tidak dalam konteks apa ya, jadi bisa menunjukkan keakraban kita misalnya, atau memang kita dekat hmm, gitu, sehingga tinggal orang tidak akan melihat sebagai sebuah eh, bentuk penghinaan yang menunjukkan kebencian misalnya. Nah, kalau kebencian kan kita bisa menggunakan cara-cara yang lebih halus misalnya. Ya, iya, memang dituntut memang kemampuan berbahasa yang baik, ya. Kalau memang iya, agak sulit, ya dicari kosakata yang lebih tepat gitu. Misalnya memang harus iya. hati-hati pilihan katanya apa segala macam gitu. Oh iya, eh saya kira memang perlu ada contoh yang Anda yang Anda lihat, ya, gimana iya Pak Sam. lenong lenong main gitu, atau satu kelompok lenong gitu. Nah, cuman sekarang kan kita agak sulit untuk mendapatkan saya kira di YouTube ada pementasan lenong, ya, Bu, yang bisa mereka tonton, ya. Kalau di YouTube banyak Pak sepertinya, tapi itu juga belum belum terseleksi gitu Pak. Jadi kalau misalnya Pak Sam ada rekomendasi mungkin dari sanggar yang Pak Sam ikuti atau sanggar kenalannya Pak Sam dan Bunda Tuti gitu Pak, Ya, ada rekomendasi. coba dicari
lenong-lenong Pak. dari Jali Putra ya, coba cari dengan nama Jali Putra ya. Lenong Sanggarnya Preman. Jali Putra ya, Pak. Nah, nama grupnya Jali Putra, coba di ini kan. Oh. Itu beberapa pemain memang menunjukkan kemampuan tadi yang diinginkan oleh siapa, oleh Amir tadi ya. Jadi ceplas-ceplos dan segala macamnya mungkin terlihat. Di Jali Putra itu ada beberapa tokoh atau pemain yang menunjukkan eh, potensi atau karakter itu gitu. Hmm. Baik, Pak. Coba dicari ya. Iya, Pak. Ya, Ini saya sudah tuliskan di grup chat. Mungkin teman-teman nanti mau mencari. Saya juga akan mencari, Pak, karena siapa tahu ada lenong yang menarik, yang cocok untuk dijadikan contoh oleh teman-teman. ya, 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 ya. Iya. Baik, Pak Sam. Baik, teman-teman, mungkin ada pertanyaan lagi terkait penulisan naskah lenong pada Pak Sam. Mungkin terkait pembangunan alur ceritanya, pemilihan lakon-lakonnya, silakan. Ya, kita kan Iya, Pak Sam. mau menghidupkan ya, mau turut serta ya, menghidupkan kembali eh, konsep lenong lenong preman ya, lenong preman yang ya yang sesuai dengan pakem-pakemnya gitu lah ya. Iya, Pak. Eh, di beberapa itu sekarang masuk juga di dalam pementasan Lenong Dennes itu di beberapa pementasan yang terkini itu yang dilakukan oleh orang sutradara Lenong Dennes itu bahkan melekat menjadi nama dia itu Tutur Dennes gitu. Tutur Dennes. Hmm. Nama tokohnya Tutur Dennes itu. Nah, dia banyak Oh, sekarang menciptakan Lenong Dennes, nah tapi di tengah-tengah pementasan Lenong Dennesnya muncul eh, Lenong Preman gitu. Karena tokoh-tokoh lucu yang dimunculkan di dalam Lenong Dennes dia itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari apa yang kita kenal sehari-hari dengan Lenong Preman gitu. Nah, itu dikritik oleh teman-teman eh, para apa namanya para praktisi lenong gitu bahwa tutur Dennes ini mencampur adukan eh, pementasan lenong Dennes eh, dengan lenong preman. Kalau di dalam lenong Dennes itu lucu-lucu itu diberikan kesempatan itu kepada tokoh tertentu ya untuk membuat hmm. kelucuan. Kalau di dalam yang dikembangkan oleh Tutur Dennes ini terlihat justru pencampur adukan pementasan dua lenong sekaligus gitu. Nah itu nanti coba Anda tonton deh eh, pementasan-pementasan Tutur Dennes nama sutradaranya. Oh, baik, Pak. Ya, oke. Baik, Pak Sam. Siap. Baik, teman-teman, silakan jika ada pertanyaan lagi, kebimbangan lagi, Tadi saya silakan. dengar apa yang direncanakan atau sebenarnya ibu yang mengatakan bahwa mungkin saja ada yang disebut dengan modifikasi cerita ya. Iya, Pak Eh, Sam. ya, modifikasi cerita. Sebenarnya mungkin saja terjadi, misalnya eh, jadi seperti seperti orang masuk time tunnel ya apa istilahnya time tunnel, Masuk apa, Pak? lorong waktu, lorong waktu time tunnel. Oh iya.
Ya, berarti seorang misalnya tadi misalnya seseorang sedang main dalam abad ke-9 atau abad ke-18 misalnya. Iya. Dalam lalu tiba-tiba dia eh, dalam tokoh yang sama tiba-tiba muncul di abad ke-21 misalnya. Sehingga Hmm. bisa saja tokoh itu lalu ketika dia sedang dulu dia habis ngerampok misalnya, habis ngerampok. Kalau konsep si pitung ya, ini ini saya pernah membuat alur cerita si pitung itu dalam dua dalam dua 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 apa namanya dua masa ya, dua yang berbeda ya, dua abad yang berbeda, misalnya dua dua masa yang berbeda. Jadi ketika dahulu kala dia merampok para tuan tanah ya, baik tuan tanah Cina maupun tuan tanah pribumi yang jahat sama rakyat. Nah, lalu kemudian dalam konteks yang lain, tiba-tiba dia berada pada satu situasi di abad ke-21 di mana teknologi sudah maju. Nah, terjadilah misalnya model-model dalam tanda petik ya perampokan ya terhadap bank-bank Hmm. eh, Abad di 21. di abad 21 yang Iya. dilakukan oleh tokoh yang sama misalnya. Iya. Bank-bank di dunia gitu dengan kemampuan teknologinya sehingga dia bisa melakukan dalam tanda petik dalam tanda kurung itu dalam tanda petik gitu rampokan gitu sehingga eh, saya pernah mencoba menawarkan itu ya mungkin nggak gitu kalau terjadi proses begitu sehingga perampok gaya lama dengan perampok gaya baru gitu. Nah, tapi tokohnya sama Oh, misalnya tokohnya si Pitung misalnya gitu. Nah, mungkin iya. jika dicari pembenaran yang masuk akal dan ini ya terkait dengan misalnya kondisi atau sistem keuangan global yang begitu tidak 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 apa tidak ya yang terlalu mencekik rakyat yang tidak mengatasnamakan keadilan dan segala macam. Nah, itu diambil alih posisi itu oleh kelompok anak muda itu misalnya sehingga dia me- Hmm. apa namanya bank-bank yang tidak pro rakyat itu dibabat sama dia. Dia masuk apa istilahnya ke Oh, hacker ya, di hacker gitu ya. Sehingga iya. dia mengalami kerugian lalu kemudian uang itu beralih ke beberapa nama pondok pesantren misalnya gitu. Uang itu kemudian ter, tertransfer gitu ke beberapa lembaga-lembaga sosial misalnya. Nah, sehingga tidak bisa dilacak. Itu mungkin mungkin saja terjadi dua periodisasi kehidupan ya yang dialami oleh tokoh yang sama. Tapi dia hidup kemudian di abad 21 misalnya gitu. Saya Iya, pernah Kak. saya pernah membuat cerita itu tapi belum sempat dipentaskan belum. Oh, formatnya lenong atau drama Lenong, konvensional? Oh, Lenong, lenong. Lenong. Ya, Lenong. Awalnya kan Oh, Lenong itu. Kemudian dia ngelenong lagi tapi dalam bentuk sudah berpakaian jas gitu. Sudah oh, sudah berdasi di masa gitu. modernnya. Iya, iya, udah pakai dasi, udah pakai jas gitu. Sebenarnya mirip-mirip dengan apa yang dilakukan oleh Nagabonar ya. Nagabonar berapa itu yang ketika Nagabonar awal itu kan dia pertarungan ngangkat senjata ya dan melawan. Iya. Nah, terus kemudian Nagabonar 2 atau Nagabonar
Naga Bonar 2 yang jadi Naga Bonarnya anaknya siapa? Saya tidak menonton, Pak. Mungkin Oh, nggak teman-teman nonton tahu. ini. Ya itu Iya. yang aduh saya kok jadi lupa namanya. Itu kemudian dia hidup di dalam zaman ketika sementara ayahnya yang jadi Naga Bonar itu masih ada dan masih hidup gitu. Dan dia Oh, hidup bersama tapi udah beda kondisi bahwa sekarang dia sebagai anaknya Naga Bonar 2. Kalau Naga Bonar 3 kan cucunya itu ya. Kalau nggak salah ada wow, cerita 3 dia cucu. generasi. Ya itu Naga Bonar 3 itu cucu dari Naga Bonar. Iya, oh. Nah, jadi ada alur cerita yang coba dibuat sehingga si Naga Bonar asli ini sampai punya cucu dan mereka hidup bertiga ya Naga Bonar terus anaknya Naga Bonar terus cucunya Naga Bonar dalam satu masa. Oh, ini yang filmnya tuh yang aktornya Deddy Mizwar bukan ya, Pak? Iya yang Deddy Mizwar Oh, yang jadi Naga Bonar dan Naga Bonarnya masih hidup ketika dia menjadi kakek dia juga masih hidup. iya. Oh, Ya maksudnya ini hanya sekedar contoh saja bahwa ada kemungkinan eh, modifikasi dari cerita ya bisa saja Anda mengangkat cerita-cerita tokoh-tokoh hero lain gitu. Di Betawi iya. banyak kok cerita-cerita eh, hero gitu, kepahlawanan gitu ya. Nanti dicari aja di YouTube sehingga Anda bisa mendapatkan tokoh-tokoh yang berbeda dari si Pitung ya. Iya, baik, Pak. Siap, Pak Sam. Ada Silakan lagi Bu? teman-teman. Iya, Pak. Silakan teman-teman yang mau bertanya, mungkin masih mengganjal, Anda punya ide apa, konsep apa, tapi ragu-ragu tentang nanti bagaimana menuangkan ke dalam naskah gitu. Silakan teman-teman. Silakan, ayo. Halo. Iya, Pak. Ya, gimana? Jadi pakemnya Lenong itu sebenarnya kan sederhana ya pakemnya itu ya. Jadi tokohnya ada jagoan, oke, ya kan? Iya, Jagoannya biasanya nggak sendiri, ada temen jagoan. Jadi iya, artinya jagoan bersama temennya, temennya jagoan. Nah, temennya jagoan ini bisa satu, bisa dua, tergantung lah berapa banyak yang dibutuhkan pemain misalnya. Terus nggak boleh dinafikan juga jagoan punya pacar, nah, udah gitu, ya kan? Nah, iya, berarti kan jagoan laki-laki punya pacar cewek gitu kan. Nah, sehingga ada tokoh cewek. Nah, Anda mau buat apa nih cewek anak siapa gitu. Nah, sehingga terjadinya percintaan antara jagoan dengan cewek ini apakah biasa-biasa saja, mulus atau gimana gitu. Atau apakah perlu ada perjuangan untuk mendapatkan eh, cewek jagoan ini. Nah, itu semua bisa diinikan ya, banyak sekali variasinya karena ada peluang kemungkinan cewek itu punya orang lain, sudah dimiliki atau iya. bisa saja itu sehingga terjadi pertarungan dua jagoan, dua jagoan, Ah, iya, jagoan utama dengan jagoan yang lain dalam rangka perebutan. Bisa saja Betawi apa namanya Lenong kayak gitu-gitu aja gitu. Atau memang ada perempuan ini memang dari awal sudah menjadi milik jagoan sehingga dia menjadi tokoh yang bersama-sama jagoan untuk menentang sosok lain. Nah, nah, iya. sehingga sosok lain itu
siapa? Mungkin saja Belanda, bisa saja Jepang, bisa saja tuan tanah gitu. Tapi dalam hal ini tuan tanah itu mungkin kalau seperti yang sering kita dengar di dalam cerita Siti Nurbaya itu kan eh, perempuannya siapa? Siti Nurbayanya. Terus kalau yang Ya, laki-lakinya siapa tuh yang laki-lakinya? Datuk Maringgi, nah Samsul. misalnya. Oh, iya. Nah, Datuk Maringgi ya. Sehingga teman jagoan ini yang Siti Nurbaya kan juga bukannya nggak jagoan, dia juga jagoan juga. Jadi jagoan cowok, jagoan cewek, nah gitu. Sehingga Anda bisa cerita macam-macam lah. Sehingga melawan satu sosok yang sama. Jagoan cowok dengan jagoan cewek menghadapi tokoh yang antagonis, sehingga mereka berdua bersekongkol untuk melawan. Nah, gitu. Jadi cewek dalam konsep eh, lenong bisa saja seperti itu variasinya. Hmm, Iya kan? jadi hero-nya tidak harus laki-laki ya, Pak ya? Ya, misalnya kalau memang yang mau dimunculkan jagoannya cewek, nah pasti nanti ada cowok yang disukai oleh jagoan cewek gitu. Nah, sehingga mereka Iya, nanti berkolaborasi dalam menentang ketidakadilan. Nah, misalnya gitu. Bisa saja karena tokoh wanitanya di sini banyak sehingga udah jagoannya cewek aja misalnya. Boleh saja Anda buat cerita begitu. Ya kalau baik. mereka mereka berguru kepada satu tokoh yang sama. Nah, jadi lalu mereka terjalin kisah cinta di antara duanya karena bersama-sama berguru dengan tokoh yang sama, dengan jagoan yang sama. Nah, kemudian mereka ketika turun gunung, istilahnya turun gunung ya, itu akan Oh, memberikan kerja kerja bareng untuk berkolaborasi untuk menghancurkan ketidakadilan yang terjadi di bawah gunung ya kan dia turun gunung gitu. iya. Halo, halo, Oh, halo. iya Kak Sam. Ya jadi variasi cerita, modifikasi cerita itu bisa saja Anda mau buat cerita lenong seperti apa. Ya berarti kan tadi sudah ada jagoan, ada teman jagoan. Nah teman jagoan ini bisa anak buah, anak buahnya jagoan, atau memang teman akrabnya jagoan, atau bisa juga apa istilahnya, ya apa namanya istilahnya, asisten, asistennya jagoan misalnya kan, bisa kan? Iya, Jadi dia diberi peran lah sebagai apa misalnya, tapi dia asisten bukan sembarang asisten, dia juga jagoan juga, kan bisa kan? Ya, iya, tapi dia nurut sama jagoan gitu, kayak gitu. Jadi jagoan tokoh utamanya. Lalu ada nanti yang menjadi musuh jagoan. Nah, ini yang jadi musuh bisa macam-macam ya. Anda bisa cerita mengambil periode zaman Jepang, ada bisa periode zaman Belanda atau zaman sekarang, zaman sekarang, zaman pemerintahan hmm, Presiden A, zaman pemerintahan Presiden B, oh, gitu bisa saja, ya kan, iya ya Kak. kan, Iya bisa Kak Sam. ya. Oh, baik Jadi Pak. yang penting, Lalu Pak, yang penting, yang penting ini ya, jangan lupa Lendong Preman nggak jauh-jauh ada silatnya ya, jangan sampai ntar oh Lendong Preman nggak ada silatnya. Jadi belajarlah nah itu Pak yang dikit-dikit, mau saya tanyakan tadi Pak. ya Jadi tunjukkanlah, semua harus ada silatnya Pak. ya tunjukkanlah kemampuan dikit lah ya, atau terlihat seperti orang berkelahi gitu ya.
Tapi bisa saja adegan berkelahi itu sebagai sebuah adegan lucu ya. Karena memang Hmm. Anda nggak bisa berkelahi. Sehingga Anda bisa menggunakan trik-trik berkelahi yang mengundang kelucuan gitu. Bisa saja. Hmm. Jadi gerakan gerakan Anda bisa contoh-contoh itu ya kalau lagi orang sedang main palang pintu ya. Nah, itu bisa diambil adegan-adegan palang pintu yang menunjukkan sedang dalam konteks perkelahian. Itu bisa dipelajari gerakan-gerakannya itu dari gerakan-gerakan orang berkelahi pada saat palang pintu. Halo? Hmm. Iya Pak Sam. Iya, iya. Kan ada, masa nggak bisa niru-niru contoh gerakan yang ada di dalam perkelahian, dalam palang pintu. Enak itu, gampang itu. Gerakannya juga sederhana. Oh, baik Pak Sam. Tapi harus diupayakan agak otentik ya Pak, bukan ngaco-ngacoan asal gitu ya Pak. Ya kalaupun ngasal dan ngaco-ngaco asal juga sebenarnya nggak ada larangan Bu Etsa. Jadi itu yang Oh, saya bilang tadi kemungkinan akan terjadi kelucuan. Kelucuan oh iya. gerakan, dia dia menyebutkan misalnya satu jurus. Jurus ayam mabok. Ayam mabok kan ada jurus ayam mabok. Nah, terus dia menggunakan jurus ayam mabok, lalu kemudian diawali dengan kongkorongok atau kukuruyuk, ya, gitu. Kan jadi ini jadinya, ini sehingga terjadi satu gerakan ayam mengepakkan sayap, gerakan ayam menendang lawan dan segala macam. Itu kan terlihat ada gaya-gaya ayam. Nah, boleh saja ayam mabok. Halo? Iya Pak Sam. Ya, ya, ya. Iya, Ini yang lain, yang kita doang yang ngobrol berdua nih, yang lain pada tidur ya, Bu. ada kok Pak. Mana teman-teman suaranya? Halo Bu. Halo Pak Sam, halo Ibu. Mana nih Basil, Basil nih. Dari Bapak. Standby Hmm. Pak. Ayo, ya. Jadi, Kalau Basil jawara di kampungnya Pak. oh iya, berarti harus ada itu. Jadi ada jagoan, ada temen jagoan. Nah, ada ceweknya jagoan, ada musuhnya jagoan. Nah, gitu. Jadi terus ada apa misalnya pendukung-pendukung ya, musuh jagoan itu bisa satu, bisa dua, bisa bisa tiga gitu. Atau ada pengkhianat. Nah, bagus juga tuh kalau muncul ada pengkhianat gitu. Itu Oh, pura-puranya temen jagoan, tahu-taunya dia berkhianat. Nah, bisa juga itu ada cerita-cerita begitu, ya. Akhirnya iya dia Pak Sam. membocorkan membocorkan jurus andalan jagoan. Nah, gitu. Wah, supaya Jagoan itu makin kompleks ya Pak plotnya. iya, sehingga muncul keinginan untuk mengalahkan jagoan tuh gimana caranya. Sehingga ada pengkhianat yang disusupkan, atau pengkhianat yang disuruh nyari rahasia kekuatannya. Gitu kan, kan di dalam cerita-cerita banyak sekali yang begitu kan, seperti Samson. Ya, Samson itu kan juga ada pengkhianat sehingga ketahuan bahwa pusat kekuatan Samson itu ada di rambut misalnya. Kan gitu ya. Ya, Iya Pak. ya seperti juga si Pitung tuh juga kan karena ada yang berkhianat kalau nggak salah itu. Karena akhirnya dia bisa ditembus oleh peluru itu karena ada pengkhianat yang membocorkan. Kalau nggak ada pengkhianat kan Pitung nggak tembus peluru, ceritanya begitu. Bisa dalam cerita macam-macam kan ada yang begitu. Baik Ya, Pak Sam. Kemudian tadi ada pertanyaan Pak terkait babak dan adegan.
kemarin waktu kita berdiskusi pada pertemuan pertama kan Pak Sam menyarankan untuk lenongnya ini minimal 30 menit gitu ya Pak ya. Nah, tadi ada Ya, pertanyaan Pak, kira-kira untuk menulis naskah lenong ini yang ideal itu ada berapa babak begitu Pak? ya. Kalau kita menggunakan konsep babak itu pergantian turunnya layar ya. Jadi karena turunnya layar itu mencirikan bahwa ada sesuatu yang berubah, yaitu setting berubah, tempat berubah, sehingga terjadilah pergantian. Nah, itu kalau udah konsepnya begitu berarti memang ada pergantian babak. Tapi kalau mainnya itu dalam satu setting yang sama, lalu kemudian terjadi di saat yang berbeda-beda waktunya dalam tempat yang sama, kan bisa saja nggak perlu harus banyak babak. Satu babak juga selesai mungkin waktunya. Misalnya itu ya. Atau kalau memang mau pergantian ya berarti harus siap dengan pergantian setting gitu. Makin banyak babak, makin banyak lagi pergantian setting gitu. Makin sedikit babak, makin sedikit pergantian setting gitu. Itu saja konsepnya, mana yang mau Anda pakai. Mau yang dipakai yang mana? Mau punya kemampuan, karena pergantian setting kan berarti pergantian ini apa? Pergantian properti yang ada di panggung. Kalau pergantian properti berarti kan pergantian uang. Karena lain Iya Pak, properti, iya lain lain setting kan berganti setting harus bertambah uang gitu. Konsepnya betul. itu aja. Kalau nggak mau bertambah uang ya satu babak aja udah sih. Sehingga menggunakan hanya satu lokasi di satu tempat, sehingga nanti perubahan setting itu hanya apa, misalnya kalau rumah A menjadi rumah B, nah kan apa ciri rumah A? Nah, nanti ketika mainnya di rumah B, tinggal rumah B itu ditambah apa gitu, sehingga kejadian di rumah B itu tidak dalam setting tetap di rumah A, nggak boleh begitu. Hmm. Ya kalau misalnya ininya sama, apa namanya, halamannya sama, eh, pagar sama, nggak ada masalah lah. Tapi ketika di rumah A ada ondel-ondel. Nah, ketika kejadian itu di rumah B, ondel-ondel jangan dipasang lagi lah, atau perubahan ondel-ondelnya bentuknya lain, atau ondel-ondelnya letaknya beda misalnya. Oh, ini berarti di rumah B karena ondel-ondelnya letaknya bukan di belakang atau di samping atau di tengah gitu. Jadi ada perubahan setting yang menunjukkan perubahan tempat kejadian. Boleh. Sehingga tidak terlalu memerlukan banyak dana untuk perubahan setting. Atau di setting di rumah A ada pagar Betawi itu, tahu kan? Iya Pak. Nah, ketika setting di tempat kejadian B, pagarnya diambil. Akhirnya hanya ada amben, amben, amben apa amben? Amben itu bahasa Jawa ya? Amben Pak kalau bahasa Jawa. Oh, amben. Iya Kalau bahasa amben. Yang bahasa yang Betawinya tidak bale-bale. tahu. Oh bale-bale. Oh yang kursi panjang untuk tiduran itu kan Pak biasanya. Ya itu kan kalau bahasa Jawa amben ya, amben atau Iya, amben, amben. amben. Nah kalau di Betawi kan bale-bale. Jadi oh di rumah tertentu cuma ada bale-bale. Nanti setting di rumah B ada pagernya, pagar yang menutupi bale-bale itu. Jadi Oh iya. itu, jadi ada perubahan setting namanya. Tapi hanya dengan tinggal
mengangkat atau memindahkan sehingga terjadi dua setting tempat. Nah, pergantian setting di dalam drama memang ditandai dengan pergantian babak. Baik, Pak. Ya, gitu kan? Iya, betul. Ya. Maaf, Pak, agak terputus-putus di saya soalnya suaranya, Pak. Iya. Iya. Jadi gimana? Iya, Pak, tapi ada pengalaman, Pak, dari teman-teman angkatan 2021 lalu di kelas PB1, Pak, bukan PB2. Jadi kebetulan yang mengampu saya dan Bu Hesti. Ada satu kelompok, mereka itu memaksakan ada banyak pergantian setting, Pak, alias ada banyak babak, tapi satu babaknya itu konflik atau plot yang disajikan di satu babak itu tidak tidak tersaji secara utuh gitu, Pak. Jadi ada banyak sekali pergantian setting, pergantian plot juga, tapi efeknya atau dampaknya adalah ceritanya atau lakonnya itu jadi tidak utuh, Pak, ketika disajikan. Jadi Ya, kira-kira saran untuk teman-teman seperti apa ya, Pak? Gitu. ya enggak Karena ini dong, khawatir terjadi lagi. enggak bagus kalau gitu ya pergantian setting itu kalau sudah terjadi penyelesaian awal ya, Iya, penyelesaian awal sehingga atau puncaknya. Jadi ada satu puncak, nah, sehingga pergantian setting boleh sehingga ini memungkinkan cerita itu memuncak, kan nggak mungkin diselesaikan di situ, jadi harus diselesaikan di tempat lain. Harus pergantian gitu baru terjadi, itu kan perubahan alur namanya kan. iya, Iya kan, iya karena betul. kalau misalnya penyelesaiannya di tempat yang sama berarti ada pada perubahan pada tokoh ya, Iya, misalnya di tetap di tempat A lalu kemudian datang tokoh baru. Nah, kedatangan tokoh baru itu dalam rangka penyelesaian konflik boleh, jadi kan tidak terjadi perubahan setting, hanya terjadi nah, karena perubahan penambahan eh, tokoh ya, sehingga kedatangan tokoh itu membuat adegan penyelesaian konflik di situ, tapi kan setting nggak berubah, iya, iya Pak. kan. Iya, Ya bagusnya sih karena ini kan bukannya apa ya, maksud saya nggak, ya tadi memang konsekuensi perubahan setting itu ya perubahan dana gitu, perubahan jumlah uang gitu. Nah, kalau kita kan ya nggak, bukan dalam konteks main drama mahal gitu lah ibaratnya ya. iya, Bukan. Pak. Ya jadi ya sesederhana mungkin menggunakan setting gitu. Nah, kalau grup ada berapa grup nih? Kalau grup ini misalnya ada 5, bisa nggak satu properti dipakai oleh semuanya sehingga Hmm, tidak terjadi boros gitu ya, tidak terjadi iya, pemborosan. Jadi setting itu apa istilahnya? Ya settingnya iya. propertinya dipakai oleh semua kelompok, Hmm, ya kan? yang yang besar-besar seperti meja, kursi, lemari gitu ya, Pak ya. Ya, seperti tadi apa tuh namanya, eh, misalnya pagar Betawi, Oh iya, misalnya pagar Betawi, pagar rumah kan bisa digotong, bisa iya. dipindah, sehingga pagar Betawi itu cuma modal berapa itu?
Kalau dibuat dengan styrofoam kan gampang, mudah. Yang penting jangan sampai Iya, mudah ditiup angin jatuh, jangan. iya, diberi Ya, penyangga nanti, Pak. kalau pakai kayu memang mahal tuh, perlu ada kayu yang bentuk pagar Betawi tuh. Apa sih, saya lupa namanya ya. Nah, itu memang beli 5 biji aja udah mahal itu. Iya. Nah, kan pakai styrofoam lah, pakai styrofoam dibentuk, dibuat yang ininya gitu. Atau itu apa namanya, gigi balang rumah kan bisa pakai styrofoam. Gigi balang itu yang di atap, yang ada di atap rumah tuh, di cucuran air air itu kan. Kalau Iya. rumahnya keren, pakai cucuran air, pakai cucuran tuh pakai gigi balang namanya. Nah, dipasang gigi Oh, balang gitu, tinggal tinggal didorong aja ke atas, lalu kemudian ditempel, dia udah nempel misalnya. Nanti kalau di rumah di setting tertentu dicabut, lalu iya. kemudian udah berganti setting, tidak lagi pakai gigi balang, itu juga gampang. Jadi kalau rumah orang kaya Hmm. kan nggak, kalau rumah orang miskin kan nggak pakai gigi balang nggak apa-apa. Tapi kalau rumah orang kaya kan ada gigi balangnya. Iya, Pak. Apa sih gigi balang itu, apa namanya? Itu kan, Itu Pak, loh. yang biasanya di atas teras itu kan, Pak. Dia sebelum ini air cucuran, risplang, Oh, risplang, risplang itu iya. risplangnya pakai gigi balang. Oh, iya. Ya, nah itu kan biasanya rumah orang kaya tuh yang pakai gituan, gigi balang. Tapi Iya. kalau misalnya orang orang miskin tinggal dicabut gigi balangnya, di sehingga Udah ganti setting gitu ya, Pak udah ya. ganti setting, iya udah ganti setting gitu. Iya. Bapak, ini sepertinya Monica mau bertanya, Pak. Ya, boleh, boleh, boleh. Mana Monica? Monica? Eh, Ibu, Ibu Etsa dan Pak Sam, mohon maaf sebelumnya saya izin menanyakan aja ya Bu. Sebelumnya kemarin tuh di hari kemarin, minggu kemarin, saya sempat apa ya, memainkan lakon juga di Lenong. Kemarin tuh pentas di Jambore Pemuda, Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan saat memainkan Lenong tersebut, saya juga melihat beberapa apa ya, beberapa beberapa dari wilayah yang lain, dan yang membuat lenong dari Jakarta Barat yang berbeda itu kita mengangkat tentang pecinan glodok gitu. Nah, saat kita apa latihan dan lain-lain. Nah, satu hal yang saya masih bingung gitu, saat pementasan itu rata-rata dari semua wilayah itu menampilkan lenongnya itu dicampur dengan tarian, Pak. Nah, apakah nanti saat kita pentas itu apakah ada tarian atau bagaimana gitu? Dan untuk lenong sendiri waktu itu yang kami pentaskan di Jakarta Barat, boleh nih teman-teman lihat di YouTube-nya dari PPMI Jakarta Barat, itu lebih banyak apa ya, tarian dan ini silat yaitu pantun. Nah, sebenarnya saya juga pengen memodifikasi. Sebenarnya untuk alur ceritanya bagus Pak, tapi saya mau modifikasi teks tersebut gitu. Makanya saya lagi mencari-cari teksnya lagi gitu, tapi masih bisa. Tapi yang masih saya bingung tuh, drama tersebut masuknya ke lenong atau emang drama musikal gitu. Karena di situ ada tarian, tapi untuk musik nggak ada sih, ada tarian, tapi ada dramanya juga, ada silatnya juga. Mungkin itu sih, Pak. Ya, memang lenong yang lengkap itu, pementasan lenong yang lengkap itu memang ada gambang kromongnya, ya, musiknya live gitu kan, musiknya hidup, musiknya sendiri, ya, kemudian ada tarian,
Ya, itu bagian dari penyempurna satu lenong tradisi. Bisa saja itu diletakkan di bagian awal memang resmi sebagai pembuka. Tapi bisa saja itu menjadi bagian dalam alur cerita. Misalnya menyambut kedatangan tamu, sehingga ada tarian. Boleh saja begitu. Tapi sebenarnya dalam mata kuliah kita ini, kita kan nggak harus menunjukkan kemewahan seperti itu. Karena ada tarian berarti kan mewah. Nggak ada tarian yang pakai baju biasa. Baju Betawi kan, tari-tarian Betawi itu umumnya bajunya mahal-mahal. Bajunya megah, mewah gitu. Megah ya. Jadi karena warna-warninya dan segala macamnya itu terlihat. Nah, sehingga kalau seandainya mau dibuat eh, eh, mewah seperti itu bisa saja, yang penting ada modalnya ndak gitu. Tapi kita dalam konteks perkuliahan kita ini lenong-lenong preman, maka kita meminimalisir penggunaan atribut-atribut yang menunjukkan hal-hal seperti itu gitu. Saya kira begitu. Sehingga kita berupaya untuk bahkan tadi bagaimana menyiasati properti itu tidak terlalu mahal gitu, sehingga setiap grup bisa meminjamkan properti yang dipakainya nanti dimodifikasi oleh grup lain sehingga properti itu ada sedikit perubahan. Nah, kalau hal ini bisa dilakukan, maka akan sangat membantu ya pertunjukan kelompok-kelompok lain yang ya sama-sama tetap ada propertinya, tapi itu properti untuk satu kelas sehingga lebih hemat lah gitu, kira-kira begitu ya Bu Edsa ya. Iya Pak Sam. Ya Kalau kita memang mewah yang diceritakan Monica ini sepertinya kita ini ya Pak Sam untuk kalau teman-teman mungkin perayaan wisuda lulus atau proyeknya dari mata kuliah kajian bahasa dan budaya Betawi gitu ya Pak, bikin yang megah dan mewah seperti ini. iya boleh saja. Kalau Iya, ya kita kuliah kita kan 30 menit itu juga sebenarnya kalau menurut saya sih bisa ditawar, bisa 25 menit boleh lah. Ya Bu Edsa. Kemarin yang waktu kita main Miss di Cici. Mikici itu kan teman-teman rata-rata nggak sampai 30 ya Bu? Iya, sekitar 20 sampai 30 menit lah Pak. Iya, ya ada memang yang ya tergantung masing-masing mempersiapkan naskah yang baik dan benar aja dalam sehingga bisa memungkinkan eh, teridentifikasi jumlah waktu yang dipakai gitu. Kalau naskahnya benar kan bisa. Tapi nggak apa-apa lah 20, 25, 30 tuh bagus sudah. Ya begitu ya Bu. Siap Pak Sam. Baik. Masih ada lagi Berarti Bu? iya, tapi mungkin untuk patokan penulisan naskah mungkin boleh ya Pak, 30 menit patokannya. Tapi Ya, kalau iya, sudah iya, eksekusi panggung kan iya, iya, situasinya berbeda ya Pak ya. iya, iya. Boleh, 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 boleh. Ya, Iya. saya ngikut Bu Edsa aja lah. Enggak Pak, ini untuk patokan teman-teman penulis naskahnya kok Pak. Iya, iya, iya. Iya. Baik, teman-teman yang lain silakan jika ada pertanyaan atau mau memperjelas informasi, atau teman-teman punya ide apa, konsep apa, tapi Anda masih bimbang, masih ragu gitu ya mau menuangkannya ke dalam naskah, silakan. Saya Waktu kita tinggal 5 menit Bu. Iya Pak, ada satu Pak Basil sebagai penutupnya mungkin Pak.
Iya Bu, terima kasih Bu. Ini mau nanya sih Bu, dan Pak Sam, kan untuk bahasa Betawi sendiri kan itu kan dialeknya, kalau yang saya ketahui di carian itu kan ada dialek Betawi pusat dan dialek Betawi pinggiran. Itu kalau di Lenong itu apakah menggunakan salah satu dialek atau boleh campur Pak? Baik, terima kasih Basil. Bagaimana Pak Sam penggunaan dialek Betawinya? Apakah ada standar Pak Sam? Iya, kalau ketika kita memainkan lenong Dennes ya, memang kita menggunakan bahasa Betawi Melayu tinggi ya. Eh, Tuan Paduka, misalnya pakai sapaan-sapaan seperti itu misalnya. Terus kalau dalam konteks lenong preman, itu keluarlah semua tuh yang orang yang pinggiran, yang apa itu tergantung mainnya di mana gitu ya. Saya kira nggak ada masalah sih dicampur-campur. Jadi kalau orang Kalau Betawi, orang Betawi Bekasi ya kan juga ada Betawi Bekasi ada itu. Jadi saya agak Amir sulit itu nih. Pak, Betawi Bekasi. Nah, Betawi, nah itu kan dia bisa lihat itu, bisa nonton Betawi Bekasi. Nah ada kalau yang Jali Putra itu kan Betawi lain lagi tuh, itu bagus juga itu dia nanti tonton deh ceretukan-ceretukannya, bagian-bagian dari gaya dialognya gitu. Nah itu sebenarnya nggak ada masalah sih dicampur-campur juga boleh. Oh baik Bapak, takutnya ini Ya, soalnya kan kalau mungkin banyak di antara kita menganggap kan Betawi itu kan lebih condong yang belakangnya ya, takutnya lima kelompok ini ya bahasa dialeknya ya dialek Betawi pusat gitu Pak, nggak ada variasi buat Betawi pinggir gitu Pak. Jadi tadi saya pengen izin konfirmasi sih Pak jadinya. ya nggak apa-apa, silahkan aja ya. Ini maaf ini saya ada telepon. Kalau telepon ini saya jawab itu WA ini saya Zoom saya mati gitu. Oh Maaf ya iya ini Pak, penting. Ya ya. sekalian Ini udah diakhiri habis juga mungkin Pak ya. waktunya. Iya ya silakan Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Sam. Baik teman-teman, itu tadi ya kita sudah diskusi banyak dengan Pak Sam terkait ya eksekusi naskahnya dan beberapa juga terkait eksekusi nanti di panggungnya seperti apa. Kalau nanti misalnya teman-teman masih punya pertanyaan ya, boleh teman-teman tuliskan di grup nanti supaya bisa direspons oleh Pak Sam, saya, oleh Bu Ayu. Jadi nanti informasinya seragam gitu ya. Oke teman-teman, ada pertanyaan lagi atau tidak di menit Sudah Ibu, terakhir kita? sudah Ibu cukup. Baik, terima kasih ya teman-teman. Kalau gitu saya mohon izin mengakhiri. Pak Sam, Ibu Ayu, saya mohon izin mengakhiri kelas kita. Terima kasih semuanya. Untuk minggu depan, agendanya adalah pelaporan progres dari setiap kelompok ya. Jadi progres penulisannya sudah sejauh apa. Ya perwakilan kelompok dimohon nanti melaporkannya, tapi format laporannya masih akan didiskusikan ya. Kalau misalnya melalui Zoom berarti per kelompok akan menceritakan seperti apa, dan kalau misalnya ada buktinya bisa ditunjukkan. Kalau misalnya hanya melalui WA gitu ya, jadi per kelompok ya kelompok satu tinggal cerita aja kalian sudah sampai mana gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak San, terima kasih Bu Ayu. Saya cukupkan kelas kita hari ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Halo, halo. Iya, Pak. Oh, sudah keluar Pak Sam. Baik, terima kasih Iya. teman-teman. Mohon izin pamit. Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih Bu Etsa dan Bu Ayu. Sama-sama.